Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah psikologi komunikasi, di mana dalam psikologi komunikasi itu membahas banyak bidang, yang salah satunya yaitu memori, sensasi, dan juga persepsi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai ketiga poin tersebut. Yang pertama yaitu mengenai memori. Memori pada dasarnya berhubungan dengan ingatan, di mana setiap manusia, setiap orang pastinya itu memiliki memori yang berbeda-beda. Entah itu memori yang baik ataupun memori yang buruk, entah itu memori yang menyedihkan ataupun memori yang menyenangkan. Memori sendiri merupakan proses penyimpanan informasi apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Nah, setiap manusia itu memiliki kemampuan dan kapasitas memori yang sangat besar. Akan tetapi tidak semua orang atau semua manusia itu memanfaatkan memori ini dengan baik, hanya memanfaatkan sekedarnya saja, sehingga banyak ruang-ruang dalam memori tersebut itu yang tidak terisi dan tidak diperlukan dengan baik. Ada beberapa jenis memori. Pertama, mengenai memori sensori. Memori sensori ini berkaitan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera manusia. Memori sensori ini merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Kedua, itu memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori ini tidak dapat atau tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang ketiga itu memori jangka panjang. Jadi memori jangka panjang ini merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen, seperti itu. Pada poin kedua yaitu mengenai sensasi. Sensasi merupakan proses penerapan informasi atau energi atau stimulus yang datang dari luar melalui panca indera manusia. Panca indera manusia sendiri itu meliputi indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera peraba, dan juga indera pengecap, di mana di masing-masing indera tersebut bisa dijadikan sebuah pencarian informasi. Yang pertama itu mengenai panca indera, yaitu indera penglihatan, di mana indera penglihatan itu meliputi mata. Nah, mata di sini bisa digunakan untuk melihat kejadian-kejadian sesuatu yang kemudian kita bisa mempersepsikan ke dalam suatu pernyataan, seperti itu. Terus yang kedua itu indera pendengaran, seperti telinga. Nah, dari situ kita dapat menangkap atau mendengarkan suatu informasi-informasi yang ada atau yang kita dapat dari lingkungan sekitar. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada indera penciuman, di mana indera penciuman ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan. Itu kan indera penciuman ini kan hidung. Nah, jadi kita bisa mencium bau aroma, entah itu aroma wangi, aroma aroma yang lainnya, seperti itu, dan kemudian kita bisa mempersepsikan ke dalam bentuk pernyataan, seperti itu, ataupun pertanyaan, bisa jadi seperti itu. Terus yang ketiga itu, yang selanjutnya itu indera peraba, di mana indera peraba ini merupakan bagian luar, yaitu kulit ya.
Jadi di sini bisa mendapat informasi melalui indera peraba, yaitu dengan menyentuh objek-objek tertentu. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa itu kasar ataupun halus. Misalkan memegang buku. Nah, di situ kan kita bisa mengetahui bahwa buku itu tidak kasar, akan tetapi halus, seperti itu. Terus selanjutnya indera pengecap, di mana indera pengecap ini untuk mengetahui rasa. Nah, di situ kita bisa mendapat informasi melalui rasa, melalui lidah, di mana lidah itu bisa merasakan rasa pahit, manis, asin, dan lain sebagainya, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu mengenai persepsi. Nah, di sini erat kaitannya dengan sensasi. Sensasi pun juga begitu, erat kaitannya dengan persepsi, di mana persepsi ini adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan sebuah pesan. Persepsi ini ialah memberikan makna pada stimuli indrawi, di mana yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya dari panca indera lah kita bisa mendapatkan informasi dan kemudian kita dapat mempersepsikan panca indera tersebut. Kemudian sensasi ini adalah bagian dari persepsi, seperti juga sensasi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional, di mana faktor personal itu berasal dari diri kita sendiri, sedangkan di faktor situasional itu berasal dari lingkungan kita, di mana tempat kita tinggal, seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai memori, sensasi, dan juga persepsi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.